wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudnya di rahmatil mu'tini mahabbata wa ma'rifata. Ya hadrati syaikh al-mukarram sayyidina Muhammad Abdul Wasir Al-Hakim Masul al-Qur'an syabani sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena izinnya, karena rahmat rahimnya kita bisa berkumpul malam. Semoga niat hajat baik kita dikabulkan Allah, dimudahkan urusan dunia akhirat, dijauhkan musibah balahi, diangkat penyakit dari batin kita, keluarga kita disalehkan oleh Allah, dan semoga diterima-termakan kebahagiaan dari batin. Amin. Iwan alawat yang dirahmati, terima kasih kepada Habib Furqan yang telah menyelenggarakan syariatnya malam ini. Semoga beliau disehatkan, dikuatkan, murah rezekinya, istiqomah dalam akibat. Amin. Iwan alawat tidak putus-putus, dan kita bahas Manqobah ke-15 karena itu tugas guru kita selama 15 bulan ke depan. Tinggal berapa bulan lagi? 14. Sebulan belum ya? Bulan ya? Tinggal jangan bosan Manqobah 15. Karena sampai 15 bulan pun belum tentu kita diberi paham semuanya tentang karomah di dalam Manqobah ke-15. Belum tentu. Banyak pemahaman. 114 wakil talqin pasti punya pemahaman yang berbeda. Ada lagi pemahaman para mubalik atau pemahaman secara pribadi. Salah satunya ada pemahaman Manqobah ke-15, salah satunya adalah teguran untuk salah satu wakil talqin yang teringkar dari gurunya. Dan orang dari benang, orang wai benang, tidak apa-apa. Pemahaman itu banyak. Ada yang teguran buat seseorang yang ingkar, ada juga yang memang Manqobah ini terjadi karena seseorang yang memang harus diberikan Manqobah ke-15 itu. Masing-masing. Terserah pemahaman mereka apa. Yang penting ambil yang baik saja. Kenapa harus ada yang jelek? Supaya ada keseimbangan. Begitu ya. Jadi tidak jelek. Semua murid Abu Haus sudah selamat di akhirat. Tapi di dunia ya tetap ada yang namanya kedengkian, tidak akan hilang. Untuk keseimbangan, untuk menguji kita. Karena orang torikot diuji sama orang bukan torikot tidak akan terpengaruh. Tapi torikot diuji harus sama orang torikot. Jadi kalau kelas berat tinju sama kelas berat lagi, jangan sama kelas nyamuk. Sekali gebuk bisa mati. Jadi harus berkelas lagi. Tidak akan terasa. Kalau Putu Arifin muridnya sudah, ikhwannya sudah 1000, pendukungnya sudah banyak, digebuk sama wakil talqin yang muridnya cuma 2 orang, ya belum terasa. Kayak digigit nyamuk aja. Harus sama yang besar, yang kuat, baru digebuk agak pusing kepala kena. Semua begitu. Bukan menjelekan, tapi ini untuk mengambil hikmahnya. Ya, tidak jelek. Untung dijelekin itu. Saya berulang-ulang tempat lain, paling untung dijelekin. Kalau kita dijelekin, kata Sufyan Ats-Tsauri, kita dijelekin. Nabi bersabda, orang yang dijelekin sabar, maka dosanya diampuni seperti api melalap nanti-nanti yang kering, kata hadis. Makanya Sufyan Ats-Tsauri langsung beli roti sama ayam bakar, dikasihkan sama yang menghina itu dengan terima kasihnya. Kalau sekarang pecel lele Ya, pecel lele sekarang di Padang. dia lagi jalan, ada orang yang sedang menjelekan Sufyan Ats-Tsauri di belakang, dari depan mah tidak berani, dan beliau ulama besar. Begitu pulang ke rumah, nyuruh santrinya nyiapin roti, itu kirimin sama orang yang di kedai kopi sana. Yang mana ciri-cirinya pakai baju ini. Begitu dikasihkan, dari mana ini? Dari Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa ngasih ini? Beliau sangat terima kasih kepada Tuhan. Perasaan saya nggak bisa nolong apa-apa, Tuhan sudah nolong dia. Bingung yang itu yang orang tanya, Tuhan, saya perasaan tidak punya jasa kepada Tuhan, kenapa saya diimbali dengan roti ini?
Kata dia, Tuhan berjasa banyak kepada saya. Saya tobat kepada Allah belum tentu sampai, baca istighfar belum tentu diterima. Tapi Tuhan menjelekkan saya sabar. Janji Allah pasti. Kata Rasul, seperti api yang malam ranting kering. Jadi wajib terima kasihnya ini. Nangis itu orang nyesal. Jadi kalau menjelekkan ulama, jelekin abah nggak ada gunanya. Seperti orang ngejar tembok, nabrak tembok, mental benjol sendiri. Gitu ya ceritanya. Itulah ya contoh. Jadi jangan aneh-aneh. Seperti kita bilang begini, no jelekin torikot, kata Mas Purko, mati besoknya. Alhamdulillah. No jelekin torikot, sakit, masuk rumah sakit, rasain lo. Itu merugi di kita. Begitu ada yang menjelekin, ngomong sama Allah. Ngomongnya apa? Ya Allah, seandainya saya itu benar, orang menjelekkan saya, memang saya jelek, ampuni ya Allah. Terima kasih saya diingatkan keburukan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya bertanya, ingin tahu siapa saya itu? Rasul menjawab, tanya kepada musuh kamu yang iri, yang benci kepada kamu. Karena orang yang paling rajin nyari kejelekan, orang yang benci. Mas Purkon nggak benci ke saya. Mas Purkon coba cari kejelekan saya, nggak ketemu. Coba yang benci, banyak banget. Banyak branding di SMS itu. Biar bagus jelek aja. Berkumpul gitu. Ya, Pak Agus itu yang di Jagataras melaporkan ke saya, ada berapa puluh orang di Jagataras 2 jam cerita kejelekan Kiai Ali semua, banyak banget gitu. Saya nggak bisa jawabnya. Ya sudah, biarin saja. Karena kebanyakan lawannya rajin. Saya foto Abah Aos itu diturunin, mau dibersihin karena mau manakiban, bersihin, dilap, disimpan. Ada orang yang ngeliat, oh di Kiai Ali ternyata kalau manakiban foto Abah Aos turunin. Laporin ke Kiai Jujun, disemprot sama Kiai Jujun, abis saya. Subhanallah. Jadi di Putul Arifin mah foto Abah tidak boleh digantung, yang boleh digantung foto Kiai. Dan pasnya juga lagi foto saya belum diturunin lagi. Astaga. Kiai Jujun marah ke saya, astaga Jadi saya bilang, ngapain saya bikin base camp habis 500 juta di Sinarasa kalau saya nggak khidmat ke Abah. Itu padahal mau dinaikin lagi, ada sampai sekarang juga ada. Kalau saya melarang, Mas Purkon juga turunin foto Abah. Kan tidak. Itu begitu. Kenapa? Orang benci nyari kesalahan. Itu semua. Belum ini belum naikin kali. Nah itu salah satu betul. Kalau kita salah, itu alhamdulillah karena kita tahu kejelekan kita dari musuh kita. Bagaimana kalau kita dijelekin? Nabi bersabda, kalau ada orang menjelekkan kita, katakan kepada diri kita, jangan-jangan benar. Oh iya, oh Kiai nurunin foto Abah Aos di tempatnya. Jangan-jangan emang benar turunin. Saya tanya, kenapa diturunin? Mau dibersihin, benar. Turunin, emang diturunin. Itu contoh ya. Jadi Kiai ngomongnya sesat. Oh iya, jangan-jangan dari setiap perkataan saya memang ada sesatnya. Oh iya, tinggal minta ampun saja. Seperti itu gambaran itu. Jadi kalau ada yang jelek, jangan-jangan iya. Kalau kita dibaikin orang, oh Ustaz Wahyu hebat, orangnya rajin, otaknya pintar, bicaranya luar biasa. Jangan bangga dulu, jangan. Itu belum tentu. Jadi kalau kebaikan jangan diaku, semua milik Allah. Tapi kalau kejelekan harus diaku, memang kita makhluk yang. Jadi untung ada musuh itu. Ya, alhamdulillah. Saya ke Bandung berapa pemangku manaki pengen sama saya semua. Lari kemana-mana itu pinginnya saya semua, dihitung-hitung berapa puluh yang ingin manakibah nama saya. Saya bilang saya nggak bisa. Jawabannya apa? Masa Kiai sekali aja nggak bisa? Masa Kiai saya udah nunggu 3 bulan masa nggak bisa terus? Memang nggak bisa karena di Putul Arif itu istiqomah sebelum itu penuh. Seperti di Mas Purkon kan terus, berarti saya terus mau baliknya. Alhamdulillah dengan datangnya fitnah, Kiai sesat tidak pada ngundang lagi karena takut ke bawah sesat. Jadi Allah itu ngasih jalan ke kita macam-macam. Tidak harus dengan kebaikan semua. Dengan dikatakan begitu, oh gitu, saya mau takut sekarang, nggak usah ngundang lagi. Alhamdulillah. Ada yang rajin nelpon,
Saya ke Bandung ditelepon diancam, saya ke Jakarta diancam, saya ke Subang diancam. Alhamdulillah, jadi nggak kemana-mana karena di Putu Ari Prijodo sudah penuh sebulan itu. Jadi alhamdulillah gitu. Caranya begitu, baru orang ngerti. Dah nggak undang lagi. Dan saya mah nggak kehabisan alas, sudah kebanyakan mau dipitnah juga. Ini mau manakiban baru 5 biji dipitnah atau habis kasihan. Jadi yang banyak dipitnah yang banyak. Coba wakil talqin yang tidak punya tempat manakiban hanya sedikit, sudah cuma 4 tempat, 5 tempat dipitnah kan kasihan. Bubar. Kasihan. Padahal ada yang terang-terangan wakil talqin, saya mau khataman tidak mau pakai lagam abah, nggak enak, lagam sendiri, tidak dilaporin, tidak diunyeng-unyeng, tidak disiksa, tidak. Tapi saya beda dikit aja rame kemana-mana. Kenapa? Kasihan Allah itu. Kalau saya dimuliakan, ditampilkan, terlalu banyak yang manggil, pusing kepala saya. Makanya saya mah tidak marah, syukur. Makanya orang-orang bilang, Kiai nggak marah ditunjuk-tunjuk depan umum saja. Saya ngapain marah? Alhamdulillah. Allah sudah sabda, Kiai Alimah tidak bakal kehabisan alas kemana saja. Kemana saja, tidak akan kehabisan alas. Mau dijegal di mana saja. Asal kita benar. Makanya kalau dijelekin orang, ya Allah, kalau memang omongan dia benar, alhamdulillah saya diingetin kejelekannya. Tinggal sholat tobat saja selesai. Oh, kesalahannya apa ini? Oh, besok jangan lagi diulang. Tapi kalau seandainya orang itu menuduh kita salah, kitanya benar. Ya Allah, saya tidak minta apa-apa. Semoga dibuktikan dengan banyak duitnya untuk sedekahnya. Selesai. Dulu mah kita suka bangga pada rumah orang menjelekan, jatuh sakit, tuh rasain menghina orang tarekat. Sekarang mah jangan. Harus menyayangi orang yang membencimu. Orang yang menghina kita, ingetin kesalahan kita. Jangan doain jelek. Mendingan kita ngedoa, ya Allah tunjukkan kalau saya benar, dia yang salah. Kasih duit yang banyak untuk sedekahnya. Enak banyak duit itu, subhanallah, benar. Saya mempraktekkan ilmu ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Benar itu, bukan saya tak kabur, benar. Asal mintanya sesuai, jangan minta 1 triliun, jangan. Sesuaikan. Benar Bapak. Begitu ada yang menjelekkan, langsung doa. Duit datang, bukan bohong. Dibuktikan, bukan oleh saya aja, ada berapa orang buktikan. Itu kan. Makanya sekarang mau jadi nunggu siapa yang bagian jelekin saya ini, alhamdulillah. Makanya yang menjelekkan juga kita doakan, semoga dia dilimpahi kebaikan yang banyak. Yang doakan, karena itu wasilah dari doa kita. Coba lihatin Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan orang yang 500 tahun dalam kubur, gara-gara apa? Gara-gara menjaga kehormatan Nabi Muhammad dengan Islamnya. Karena orang Nasrani mengatakan Nabi Isa lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Orang yang kata umat Islam Nabi Muhammad lebih hebat, panggil-panggilan. Yang mana nih? Yang terkenal Nabi Isa, kan terkenal Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad kan tidak begitu, karena banyak orang tidak tahu sejarah Nabi Muhammad menghidupkan orang mati. Debat Syekh Abdul Qadir keluar karomahnya. Karena apa? Karena ada perdebatan. Seandainya yang debatnya cuma Kang Wahyu sama Mas Purkon, abang tidak perlu ngeluarin karomah. Tapi kalau Jokowi sama Donald Trump, mungkin abah pasti ngeluarin karomah untuk menjawab keutuhan negara kita. Pasti. Makanya banyak doa-doa itu untuk menguatkan negara kita. Turun tangan mesti. Kalau sudah menyangkut ke kemusyrikan, menyangkut ke urusan orang banyak. Jadi debat itu siapa? Ulama Islam sama kiainya Kristen gitu, pastor itu, bukan orang biasa kata Allah. Begitu dia masuk Islam, ternyata anak buah si Nasrani tadi juga itu pada masuk Islam. Jadi manfaatnya banyak. Jadi kalau cuma Haji Udin dong, itu nggak ada pengaruh apa? Kalau nggak karomah nggak bisa. Jadi karomah itu harus yang besar. Seperti itu Bapak, pembuktian itu. Jadi tidak perlu. Kalau kepada ulama perlu apa itu? Jadi jangan suka pembuktian, nuntut. Seperti Manqobah ke-15, pembuktian itu untuk membuktikan untuk selanjutnya. Ini sebuah pelajaran untuk kita sebagai murid Syekh Mursi. Gitu Bapak. Jadi sekali lagi saya menyampaikan di mana-mana, tidak bosan-bosan, mudah-mudahan yang dengar juga tidak bosan, supaya paham. Dihina orang itu untung, karena keluar karomah itu karena hinaan.
Nabi Nuh dulu itu saking bencinya umatnya, kapalnya itu diberakin, digosokin sama tai. Saking bencinya. Nabi Nuh marah nggak? Tidak. Tidak. Akhirnya apa? Turun penyakit. Yang obatnya itu harus makan tai itu. Jadi tafsir ada itu. Akhirnya tainya habis sampai dikerikin itu. Kapal Nabi Nuh dikerik, pakai beling itu dikerik pakai pisau gitu. Dikumpulin dimakan. Akhirnya apa? Kapal Nabi Nuh sampai licin mengkilat. Jadi kalau Nabi Nuh yang ngerjain kan susah ngeri kapal itu. Dengan cara seperti itu, wasilahnya Allah bikinkan Nabi Nuh tidak usah capek bikin kapal yang mengkilat. Tapi dengan cara apa? Dihina dulu, digosokin tai dulu. Begitu orang pada sakit, yang menghina itu obatnya tai yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Jadi mengkilat. Itu cerita Ustaz lagi SD, saya masih ingat kan. Makanya belum tentu hinaan itu. Jadi alhamdulillah saya mau kesini nggak jadi, yang manggil saya nggak jadi, ada telepon dari dipending sama Abah nggak boleh tausiah karena menyesatkan. Alhamdulillah nggak jadi. Jadi saya nggak terlalu capek istirahat karena sebulan 30 kali itu capek. Kadang-kadang 30 lebih, dulu mau sampai 45 sampai 50 gak ada istirahat, siang malam capek. Alhamdulillah dengan datang fitnah ini gitu. Tapi tetap ngomong, kalau dia benar saya minta ampun, kalau yang salah saya yang benar, Allah tunjukkan kepada saya supaya terlihat benarnya. Minta duit yang banyak, tidak merugikan siapapun itu. Kalau masuk rumah sakit kasihan, celaka kasihan. Kalau kita banyak duit, alhamdulillah bisa sedekah, keluarga terpenuhi kebutuhan. Benar itu, tidak mau nyatakan. Coba kata Abah Sepuh, kalau kamu dihina orang, sujud baca Robbi latadani farda wang tohirul warisin, 40 kali sujud. Angkat kepalanya. Mana yang benar itu? Tantangin, mana yang benar itu? Kalau saya benar, itu kata Abah Suhandi dulu, doa itu dipakai sama Abah. Ada orang yang menghina Abah Hanum, mubalik naik panggung baca khutbah Jumat menghina Suryalaya. Abah Suhandi kagak kuat, dipakai ilmu itu, sujud, angkat. Ya Allah, tunjukkan yang benar. Keluar dari masjid, jam keluar dari Jumatan, ada petir cuger, gosong dadanya, mati di tempat. Kata Abah Hanum, dibilang seperti ini, arimane ibrok beak sih ulama gitu. Habis atau ulama kan baik pupuk ke masa itu begitu. Jangan gitu. Akhirnya suruh beli ayam dipotong sebagai kifarat gitu. Ibrok, arimane nyaho euy, benerna torikot nyaho apa? Itu make ngadu. Udah tahu kita benar, kenapa diadu? Biar bukti aku beak atau ulama, habis ulama gitu. Itu jangan. Makanya suatu saat Ujang itu kayaknya nasibnya kayak apa, sering dihina orang karena karunia Allahnya banyak seperti itu. Makanya kata Abah Aus, bid'ah kalau ulama mubalik wakil takin tidak ngiri sama Abah. Kenapa? Karena amplopnya paling banyak, paling kepake gitu. Jadi sama saya juga gitu. Nah tuh udah, siapa tuh wakil takin yang ada yang ngasih mobil Fortuner? Tidak ada tuh. Cari mau balik wakil takin, kalau punya sendiri maju syukur, dikasih orang tidak ada. Cuman orang ini benar itu kan bohong. Rumah dibangunin, ini semua. Alhamdulillah. Bukan takabur, itu contoh. Jadi kalau orang tidak iri ya bid'ah sama. Makanya begitu orang iri, tapi benar itu. Buktikan oleh ikhwan. Allah, Mas Burkon manakim saja. Sia-sia doang, gak ada gunanya. Hinaan orang. Sujud Robbi latadani farda wa antohirul. Allah sudah ngomong orang pikir itu dikasih oleh Allah. Kok dihina orang? Ya Allah, coba buktikan janjimu ini, kalau perlihatkan olehmu kepadaku. Kata Allah, mau apa kamu? Mau duit buat bangun rumah, mobil bagus buat ikhwan. Oh begitu. Belum buktikan. Oh kalau gitu mah saya tambah yakin benar ya Allah. Padahal sudah yakin itu enggaknya. Keluar kalau Nabi Muhammad juga dihina, keluar kalau mah. Syabul Qadi dihina, keluar kalau mah. Kalau dibanggakan mah tidak keluar, duduk-duduk saja. Seperti cerita Abah kemarin, Abah Tolhah dikabarkan sampai ke Surabaya suka makan yuyu. Oh yuyu,
kepiting yang ada di sawah. Rajungan ya. Kan haram, bukan rajungan mah di laut. Yoyo, nah ketemu. Tuyuk, kayak papu. Tuyul, mainan tuyul. Itu. Nah, untuk membuktikan dikirimlah 3 ulama dari Surabaya untuk membuktikan masa ada syekh makan haram. Datang. Cerita Abah kemarin di Pak Jinapis. Datang itu orang itu. Ada di sini Mama Toha kata dia. Oh tidak ada, lagi ada di Serang, ada di bawah, lagi itu biasa tandur. Apa perlu dipanggil kata santrinya? Tidak usah, saya ke sana aja. Begitu datang ke sana, pas diajak duduk, ada tamu dari mana? Dari Surabaya, perwakilan. Udah tahu Abah Toha ini orang mau neliti karena Abah Toha suka makan yuyu. Udah duduk. Begitu datang dikirimin, waktunya makan. Yang dikirimin nasi saja, karena Abah Toha itu suka niis. Jadi makannya nasi doang, nggak pakai lauk nasi doang. Lagi muti. Tapi nggak puasa makan. Ayo silakan makan. Nggak ada lauknya ya. Kalau begitu mah ada yuyu lewat, tangkap 4 biji, udah 4 biji goreng, digoreng. Udah digoreng disiapkan. Silakan makan. Kiai yang mau pita makan yuyu itu haram, saya masa makan yuyu nggak mau, haram. Tapi nggak berani bilang haram, nggak mau, dipaksa nggak mau. Kalau gitu mah Abah itu yang makan kerpos makan. Ada 3 lagi, nggak mau. Habis 4 yuyu dimakan, sama nasinya beres. Udah beres. Apa kata yang 3? Benar bukan fitnah. Ternyata Abah Toha itu mursyid Thariqatul Sabaniyah makan barang haram, makan yuyu. Kata, apa tadi? Bukan fitnah, ternyata benar. Ternyata Syekh Toha itu suka makan yuyu. Oh haram makan yuyu itu? Haram tuh. Kalau begitu mah tuh orang dikir tidak boleh kemasukan barang haram. Kalau begitu mah tuh, keluar lagi itu yuyunya dari baju misalnya, kelotok. Yuyu ke sana, hidup lagi yang udah digoreng. Yuyu udah digoreng, udah dimakan, masuk ke perut, keluar lagi, hidup lagi. Langsung ambruk itu yang 3 itu, nggak bisa ngomong. Pembuktian kata Abah, perlu demo. Itu zaman Syaitan, zaman Abah tidak perlu demo begitu. Jadi orang dikir tidak akan kemasukan barang haram. Fitnah. Jadi fitnah dibuktikan. Kalau begitu mah, orang yang mau fitnah Abah makan yuyu sudah dibuktikan memang makan. Jadi tidak salah orang yang mau fitnah. Tapi perut ini tidak mau menerima barang haram. Jadi Abah kembalikan jadi yuyu lagi, hidup lagi, yuyu balik lagi gitu. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, semuanya benar. Makanya ditambih jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Yang menghina pun, yang fitnah pun jangan disalahkan. Mungkin saja benar. Makanya supaya yang fitnah tidak kewirangan, tidak malu, dibuktikan makan yuyu gitu. Itu guru kita mah jangan. Itu salah satu bentuk bisa menghidupkan yuyu hidupkan apalagi orang. Gitu ya. Itu ya mengkobah itu subhanallah ya. Jadi sekali lagi ikhwan akhwat, kalau ada yang menjelekkan sabar. Doanya sudah saya kasih, itu ada di Al-Quran itu. Itu untuk membuktikan kata Abah Sepuh yang benar yang mana. Mau ngadu sama Allah yang benar yang mana. Cuman pembuktiannya mau apa? Sekali lagi saya ngomong, puas nggak kalau orang yang menghina kita sakit? Puas nggak kalau menghina kita mati? Jangan. Dibanyakan puas. Jangan anggapi. Kita mau orang sudah dibina hatinya dengan kelembutan. Ngapain baca? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ke modal. Atau apa baik baca ya Latif tiap hari. Dibaca tadi berkali-kali harus menyayangi orang yang membencimu. Orang benci disayang, jangan didoain jelek kata Abah. Abah apa artinya harus menyayangi orang yang bencimu? Kata Abah Anom, artinya jangan suka mendoakan jelek orang yang benci sama kita. Kan saya masuk rumah sakit, jangan. Terus kalau gitu pembuktiannya apa? Ada orang nanya ke saya, Kiai kenapa doanya minta banyak duit, nggak minta diampuni dosa? Saya mah dikir tiap hari sudah diampuni dosa. Akhirat sudah dijamin sama guru saya. Yang belum kelihatan mah duit. Sudah doain nggak sama Abah? Kita banyak duit sudah doain belum? Sudah. Di cakung Abah mengeluarkan perkataan semoga banyak duitnya dengan sodako. Sudah.
Tapi begitu melek di dompet, emang nggak ada duit. Setiwan. Potong marmut ya. Sudah yakin nggak kita banyak duit? Sudah. Tadi juga si perempuan datang kepada Syaikhul Qadir, ya Tuhan saya, semoga Tuhan bisa mengembalikan anak saya dari dalam laut. Begitu balik ada nggak anaknya? Tidak. Abang sudah mendoakan banyak duit tidak? Sudah. Duitnya ada nggak? Duitnya ada nggak? Belum. Belum banyak. Berarti apa? Kata Allah apa? Hei Abdul Qadir, omongan kamu tidak salah. Karena malaikat basuh mengumpulkan tulang belumnya. Hei Muhammad Abdul Qadir, kamu itu tidak salah. Kau berdoa untuk murid-murid kamu supaya banyak duitnya, tapi malah banyak utang murid itu. Apa doanya salah tidak? Tidak. Kenapa belum datang duit itu? Masih proses, kitanya buandel. Jadi duitnya belum ada. Makanya saya suka menciptakan satu hal yang luar biasa. Allah berfirman nih, di Al-Hikam, seandainya sholat 2 rakaat kamu itu bisa menghapus dosa, maka cukuplah dengan sholat itu kamu mensucikan dirimu. Tapi karena Allah mencintai kamu sebagai hambamu yang soleh, sedangkan sholat 2 rakaatmu tidak bisa menghapus dosa, maka Allah turunkan bala. Yang mana engkau bersabar, maka Allah dulu lantahkan dosanya. Itu teh begitu. Kalau kita sholat yang sempurna, liatin Abbas, liatin di Al-Hikam. Apabila seseorang diuji oleh Allah, maka sebelum diuji Allah berikan dia kesabaran yang sempurna. Maka ujian tidak membekas dalam hatinya. Mau dihina apa saja, Abbas nggak pernah marah. Kenapa? Karena ibadahnya sudah memenuhi syarat untuk menghapus dosa. Badannya sehat, hartanya berlimpah, orangnya terhormat, dihina senyum saja tidak sakit hati. Kalau kita dihina, nyong sakit hati. Kenapa nyong? Karena ada buah dosa. Di Nasuhil Ibad dikatakan dalam kitabnya, apabila seseorang itu mendapatkan musibah, maka terasa di hatinya sakit, kemudian mulutnya mengeluh ke semua manusia, itu tanda bahwa kamu adalah buahnya dosa. Jadi buahnya dosa. Apabila kamu mendapati musibah itu, hatinya dongkol, tapi mulutnya diam, pasrah kepada Allah, maka musibah itu sebagai penghapus dosa. Apabila musibah itu datang kepada kita, yang menurut orang lain itu menyakitkan, tapi tidak gondok di hati, tidak mengeluh kepada orang lain, itulah rofi ad-darajat. Mau naik pangkat, abang dihina terus-terusan. Kenapa abang harus dihina orang banyak? Supaya disaksikan oleh murid-muridnya, abah itu wali Allah. Tuh lihat abah sabarnya, supaya kita menyaksikan bahwa abang itu benar-benar Syekh Mursyid di ada zaman. Itu yang perlu ngasih gelar banyak-banyak, Al-Mutaqi, tidak perlu. Menurut saya itu, karena Al-Mutaqi, Al-Mujadid, Al-Muwafa, Al-Kutub disaksikan oleh muridnya, siapa abah itu? Karena Allah berfirman, seorang nabi wajib mengaku nabi, tapi wali haram mengaku wali. Kenapa? Karena Allah akan tanamkan di hati orang-orang yang mengikutinya bahwa yakin yang diikutinya adalah wali. Dengan apa? Dengan ujian yang diberikan kepada wali itu, kemudian muridnya menyaksikan. Benar abang itu wali kutub luar biasa, para syekh aja bersimpuh di kakinya. Benar subhanallah, abang itu Al-Mutaqi, sampai tidak tidur ibadahnya, nggak ada capek, nggak ada sakit, terus ibadah. Subhanallah Al-Mutaqi. Bukan disebut Al-Mutaqi terlebih ternempel dalam hati. Yang paling mahal itu nyebut Syekh Muhammad Abdul Qadir. Tapi di hati Al-Mutaqi, Al-Muwafa, itu yang mahal mah. Ini mau disebut sampai Al-Mutaqi, Al-Mujadid, tapi tidak membekas. Siapa Al-Mujadid itu? Subhanallah. Dulu saya sholat khususiyah itu tak pernah mampu melakukan di zaman Abah Anum. Begitu ikut Abah Awas, dawam tiap hari. Kenapa? Al-Kamil, Al-Mukamil. Karena beliau mengerjakan dan melimpah kepada saya, berarti yakin Kamil Mukamil. Pasti itu begitu. Mas Purban bukan orang kaya, orang biasa saja, tapi bisa menakiban ngasih makan orang banyak. Ini teh Kamil Mukamil. Kita berubah jadi baik, Al-Mujadid. Semua dirubah. Bukan Mujadid untuk apa saja, untuk kita murid-murid. Tambah baik, tambah soleh, tambah apa.
Itu diresepin Sultanul Aulia, semua kita. Ini mau nggak nyebut doang, nggak diresapin nanti yang mahal. Bener Abah Awas itu Sultanul Aulia, yakin saya. Untuk muridnya Abah mah ngomong, Abah teh wali kutub ngomong. Pak, siapa bilang Abah bukan wali? Abah teh wali ya. Benar, 7 kali jadi wali lagi. Nikahin teh itu, nikahin teh Dewi itu. Tidak mungkin nyebut, jangan nyebut kita. Yang jadi walinya Abah Awas, kita yang nyebutnya. Karena wali tidak boleh nyebut, cukup untuk murid. Gugur kalau. Tapi Abah yakin gak dirinya wali? Yakin, makanya ngangkat wakil talqin. Makanya beliau duduk dengan berjubah memimpin kita karena beliau yakin. Tapi tidak boleh mengucap di mulut. Kalau Nabi boleh, kalau nggak ngomong ditegur sama Allah. Aku ini Nabi, tahu nggak? Itu. Wajib kalau wajib tidak, Pak. Wajib kalau Nabi mah. Jadi mau boleh. Masa nggak punya nama? Itu contoh. Jadi aku. Paham ya? Nah itu. Contoh dulu. Jadi di dalam al-hikam itu ya, diterangkan seperti itu. Jadi tidak membekas Abah. Kalau kita membekas dalam hati, kenapa? Kalau sakit di hati, jangan ngomong ke siapapun. Lebur dosa itu. Setiap sakit ditahan, tidak mengeluh, lebur dosa itu. Mau sakit badan, mau sakit badan. Kalau sakit ngomong kepada Rahma aja, pada Rahma lutut sakit tadi, udah jangan ngomong kamu yang sakit ini gak sembuh-sembuh, ngomong ke semua orang dulu, Gusti kamu bukan. RT. CRT tahu semua. Jangan tidak mengeluh. Ngomong mah ke yang bisa aja, ngapain ke Ustaz Iwan ngomong lutut sakit, saya mah nggak bisa. Kalau beli buku bisa, saya ambilin di mobil. Kalau sakit mah kepada Rahma, ngomong, baru diurut sama dia sembuh. Ya ahlinya ya. Ahli Jadi aku. ke saya ngomong nggak apa-apa, saya kasih air kasih doa Jadi aku. begitu ya. Jadi aku. Jadi itulah ya anak. Jadi alhamdulillah, jadi kita mau kalau ada menghina udah gitu deh, paham. Makanya di Mankobah tadi diterangkan. Jadi sekali lagi saya menerangkan ini pentingnya. Berapa nih? Kayaknya cepet banget. Jadi sudah banyak duit belum? Sudah sehat belum? Sudah jadi ahli ibadah? Sudah. Kok belum kelihatan? Lagi proses tadi juga di Mankobah 15 itu. Jangan mengatakan belum. Yang baik-baik katakan Kalau yang jelek masih ada. Untuk kita lebih baik lagi besok. Gitu. Ya. Tetap. Jadi kita itu sudah banyak duit, sudah apa? Karena yakinnya banyak duit, nanti proses hidup itu menuju kepada yang diyakini. Pada rumah ngobatin, Iman jika nggak bakal sembuh nih. Nggak bakal sembuh sambil diurut, sambil bilang ya kagak sembuh. Harus yakin, yang diobatin yakin, yang ngobatin yakin, baru. Ini contoh, bukan ngakaburin. Dulu saya waktu belajar, ada orang nyerang, saya pukul begini, mental. Keduanya tidak usah. Begitu nyerang, jatuh, beberapa aja jatuh. Saya punya ikhwan dulu, ada polisi, ada tentara banyak, punya bela diri. Saya pukul sekuat-kuatnya. Nggak berani mukul kiai, pukul. Kamu tentara, pukul. Angkatan laut, begitu mukul, tidur, Pak. Tidur itu tentara itu. Karena tentara pakai baju loreng. Bener kan ngantuk katanya, udah selesai. Tidak bisa dilawan karena sudah ke mulut. Yang terakhir tidak usah begini, diam aja gitu. Kalau kuprak ada orang jatuh, ada yang dorong Pak saya, pikiran jalan. Itu efek energi. Makanya orang biasa bekerja, pikul apa, pingin datang duit itu ada yang jualan es, ada yang dagang jadi karyawan, kerja. Supaya kerja tidak capek, ngomong, saya sudah dikasih rezeki oleh Allah, biarpun tidak bekerja, duit datang sendiri. Itu teh doa. Jatuh. Ini saya pembuktian energi. Yang ketiganya, hati-hati dengan pikiran. Gak bakal sukses, gak bakal sukses. Makanya sambil usaha, sambil berdoa, sambil yakin dalam pikiran, dalam hati bahwa itu sudah terjadi. Insya Allah semua ikhtiar kita terjadi. Yang lain energi, tahan. Cuma pakai mulut. Kalau dulu pakai tangan, sekarang pakai mulut. Jatuh. Sekarang pakai pikiran. Tiga-tiganya dipakai. Dahsyat, luar biasa. Luar biasa.
Itu contoh ya. Dulu ada ini di Garut namanya Pak, itu siapa tuh? Orang Malaysia, Kristen, agamanya orang Cina, apa dalam, tenaga dalam. Kalah sama orang hikmah di Bogor. Karena merasa kalah dia masuk Islam, akhirnya belajar hikmah. 25 tahun ngolah hikmah. Dari Bogor dikatakan sama Pak Haji Maliki, saya punya guru sakti di Bekasi. Penasaran orang sakti, datang ke Bekasi. Begitu saya mengimamin sholat, dia di belakang. Saya bilang, Bapak kan belum talqin, ingat sama Allah saja sholat sama saya. Begitu saya dikir kopi, diserang sama dia, jatuh saya mau sholat. Royong, waduh. Ikhwan saya tak terima. Bapak apa-apaan? Katanya sakti, buset itu. Saya sholat, dijatuhin, coba pakai sholat. Udah, ikut panakiban. Dia ngomong ke Pak Haji Maliki, mana guru sakti, gak ada apa-apanya. Mana saktinya? Diserang sama saya, nyeplos, gak ada apa-apa. Oh begitu. Pak Haji Maliki gak terima gurunya disebut sakti, kalah ilmu. Ini penting saya bicara begini. Lagi berdiri saja digigit. Clear, jatuh saya, kaki itu ngangkat. Coba, saking energinya kuat, ketawa dia. Guru gak terima nih Ikhwan. Saya mah terima aja, emang kalah. Beres. Jujur ya kita. Begitu beres, talqin waktu itu ada Pak Wahyudin kalau nggak salah itu. Dibawa saya ke Pak Wahyudin, talqin orang itu. Pak Topik namanya. Saya bawa. Begitu bawa, dimentir. Di jalan keringetan terus. Kayak mandi, ganti baju lagi, keringetan lagi, beres. Habis talqin, beres pulang. Besoknya, dia ngelatih. Ilmunya hilang. Hilang ilmunya. Begitu dia balik, kenapa ilmu yang belajar 25 tahun hilang? Begitu beres, nanya ke saya, Kiai, saya mau nanya ke saya, Ustaz, saya mau nanya, Ustaz punya ilmu model begini nggak? Punya, tadinya nggak punya, jadi punya. Benar dari mana? Kan Bapak nyerang saya. Jadi yang Bapak hilang pindah ke saya, sungkem pulang balik ampun. Jadi waktu saya jatuh itu naik, karena orang jahil agak habis ilmunya, karena jahil. Politik pun membunuh jatuh, padahal naik ilmu. Dia, nggak ada apa-apa. Kata dia, guru saya bilang di Al-Hikmah, pemilik ilmu hak itu tidak bisa dilawan. Kalau kita ngeluarin ilmu, habis ilmu kita. Itu benar pemilik ilmu hak. Kenapa? Ismudat punya ismudat. Jadi kekuatan ismudat itu melebihi ilmu siapapun orang yang punya ilmu. Luar biasa itu teh. Jadi kita tidak akan kalah kita. Sungkem. Ampun Kiai, balikin lagi, belajar lagi aja, udah mau jadi sakti saya. Dan saya mau malas, latihan itu cuma narik-narikin ilmu orang yang jahil-jahil. Begitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Begitu diuji sobatnya, bener ada sampai ngebanting orang itu. Alhamdulillah dapat ilmu. Gitu. Ya. Itu belajar begitu. Jadi proses semua. Ilmu itu dibagi lagi nggak? Dibagiin bagian. Wahyu udah tua, Wahyu tuh Pak Darul. Wahyu udah punya. Udah dibagi-bagi untuk Arifin dilatih semua supaya ada isinya sedikit. Nah itu contoh seperti itu. Iwan tuh Karena saya dapat yang mudah ya saya mudah aja ngasih. Itu contoh Pak seperti itu. Jadi apa yang diomongan guru kita itu sudah, cuman prosesnya belum. Kata Allah, kayak Abdul Qadir, kamu nggak salah. Karena malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya. Makanya ada alat yang paling cepat sampai membuktikan karomah bukan dengan ibadah, tapi dengan musibah. Musibah itu lebih gede sampai karomah meluap. Kata Abbas Awas mengatakan, Syekh Abdul Qadir itu sama dengan kita ibadahnya, amaliannya sama. Cuma kenapa dia lebih hebat? Karena dihina oleh para wali dan para ulama. Yang menghinanya wali, karomahnya kesedot, ulama kesedot ilmunya, semua kesedot. Syekh Abdul Qadir meluap untuk murid-muridnya, meluap keluar. Kenapa? Buah hinaan. Makanya mah sudah waktunya dihina orang banyak. Supaya apa? Supaya karomahnya keluar. Itu teh doa Abah waktu di Habibidan ngomong. Rekeningnya dua, yang satu ibadah sendiri, yang kedua transfer dari orang lain. Kadang-kadang gedean yang dari transfer, karena yang menghinanya ahli ibadah. Gak lama kemudian ada wakil talqin yang menghina. Abah ini menghina Kiai Ali. Balas, teruskan sampai habis, puaskan kata Abah. Jawab, teruskan hinaannya sampai habis kata Abah. Ini dikirimin lagi.
Ada yang transfer, iya Abah, lumayan. Yang menghina, Abah bilang orang yang menghina orang di belakang, ngomong di belakang, jelekin. Sebelum dia sampai minta maaf kepada kita, habis amalnya, semuanya untuk kita. Bayangkan, kalau dia 10 tahun nggak minta maaf, 10 tahun amal apa aja transfernya ke sini. Makanya buru-buru minta maaf. Jangan-jangan salah ngomong, mas korban ke istri, ke anak, ke saudara, ke siapa saja. Kadang-kadang sering ngeledekin Najudin harus ikhlas. Kalau apa sama. Tapi Pak Haji ngambek tadi, ngambek gak jadi kalau jangan ngambek Pak Haji, nunduk aja. Nggak kuat aja. Kayaknya bercanda aja, ini mas saya bercanda sama Ustaz Wahyu sama Haji Udin mah udah akrab, udah bercanda aja Pak Haji. Kebangetan juga dia. Jadi Tapi dia macam apa aja. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau Anda sabar bisa narik energi, narik rumah kebaikan. Sampai orang itu minta maaf, saya bilang, Abah kalau itu belum minta maaf gimana? Habis. Makanya maafkan kasihan, maafkan kasihan. Begitu. Udah, akhirnya saya kasih sarannya Abah begitu. Saya mah udah kata Abah, memaafkan itu sebelum orang bikin salah. Jadi saya kenal Ustaz Wahyu, Ustaz Iwan, teman-teman. Sebelum orang berbuat salah, saya sudah katakan, saya sudah memaafkan sebelum orang ini ngomong yang gak enak atau ngomong yang menyakit, sudah maaf. Jadi ketemu itu padahal mah punya pasiennya. Sebelum diobatin, sebelum ngomong kagak enak, saya sudah memaafkan pasien saya. Nanti suatu saat ngomong songong, sudah. Allah akan mengikhlaskan hati kita. Jadi begitu ketemu siapa aja, Ustaz Wahyu ini bukan kata Haji Udin, saya sudah siap memaafkan. Jadi sudah. Kalau sudah, Allah akan menolong kita. Makanya katakan sudah. Tapi Allah, kita sholat sudah sama. sayang Kalau ampuni mereka yang menurut saya, sholat itu Mereka itu siapa? banyak orang. Banyak, takbir. Jadi semua tuh seperti itu. Jadi kembali ke kita. Tidak ada yang kebetulan, kata Allah. Semua sudah ditentukan. Kapan kita punya rezeki banyak, kapan kita sedikit-sedikit tentukan. Makanya tentukan oleh kita. Allah sudah ngasih yang banyak. Mana keluarnya? Karena ibadah kita tidak menjamin dosa kita terhapus, maka Allah menurunkan musibah. Dari musibah itulah biasanya datang karomah. Makanya kalau orang sudah paham ilmu yang saya ajarkan, senang dihina orang itu. Tinggal minta apa saja sama Allah. Yang belum punya rumah minta rumah, yang sakit minta sembuh, yang pengen banyak duit, semua ada dalam hinaan orang. Kenapa? Karena transfer banyak. Apalagi yang menghinanya ulama. Ini salah satu contoh di kitab ada di Salatul Basjariyah. Ada seorang melacur lagi. Dia pusing. Saya ingin taubat kok nggak bisa, melacur lagi. Akhirnya dia berpikir, kalau saya jadi hambanya, khodamnya Syekh Mursyid, kayaknya saya nggak bakal melacur lagi. Karena bersama dia, di rumah dia, disuruh apa aja siap. Nggak digaji nggak, yang penting saya berhenti dari melacur. Akhirnya nyari, ketemu ada seorang rahib Bani Israel, di zaman Bani Israel datang. Tuan, saya mau nanya apa? Saya ini melacur tiap hari, ingin berhenti nggak pernah bisa. Taubat, balik lagi. Apakah boleh saya ngikut Tuhan jadi pembantu Tuhan, tukang nyuci, tukang apa, nggak usah dibayar, asal jaga saya jangan maksiat. Kata si perempuan itu. Kata rahibnya, maaf ya, nggak bisa, saya nggak bisa nolong karena dosa kamu itu hina, nggak mungkin bersama aku. Ditinggalkan kayak gitu. Si perempuan itu pingsan, menjerit kepada Allah dengan ceritanya luar biasa, sampai stres, sampai ngepet. Apa kata dia? Ya Allah, saya sudah taubat bertahun-tahun tidak pernah bisa. Saya hanya berpikir mungkin Syekh itu bisa menolong saya. Ternyata Syekh itu tidak menolong saya. Kalau begitu saya tidak punya harapan lagi. Ya sudahlah, saya mau jadi kepala tanggung saja. Mau jadi apa saja, saya udah mungkin jadi ahli neraka jahanam saja. Putus asa, ngedemplung gini. Begitu ngedemplung, dia berdiri. Ternyata orang-orang melihat dia dipayungin awan. Nah, begitu rahib itu datang, kok kepala saya panas. Begitu melihat,
Jadi rahim itu saking saktinya ada awan di atas itu, nggak pernah kena sinar matahari. Sakti mandraguna itu, Syekh itu. Begitu dia sholat tidak khusyuk. Oh, sholat saya kemana nih? Karomah mana? Ngobatin nggak manjur. Oh ini kemana nih? Nanya sama Allah. Ya Allah, kemana ini karomah yang ada dalam diri saya? Kata dia, aku pindahkan ke kepalanya seorang pelacur. Ya Allah, kenapa kau pindahkan dia? Karena kau menolak sebagai orang yang diutus oleh Allah untuk taubat mereka. Jadi hati-hati kalau Abah Awas nggak menerima kita untuk ditaubatkan, kena musibah. Emang sudah tugasnya Abah Awas itu. Tugas kita berkhidmat kepada guru, tugas guru membawa kita ke Allah. Udah tugasnya. Ya Allah, bagaimana kalau itu kembali lagi? Terimalah dia sebagai budakmu, padang kamu. Ditarik lagi. Kamu benar ingin ikut aku? Iya Tuhan terima saya. Tadi ikut aku, dibawa. Pindah lagi ke rumahnya, kayak tadi. Jadi siapa orang yang menghalangi jalan taubat, maka dia hilang namanya. Jangankan menghina, tidak menjalankan tugas saja, kena dam, kena denda. Padahal mah dikasih oleh Allah bisa ngobatin. Ada pasien, maaf ya lagi lelah, balik sana, hilang ilmu. Jadi orang ahli pengobatan tidak boleh menolak siapapun yang datang. Kalaupun kita sakit, pasti ke bawah sehat sama pasien. Buktikan pada omongan saya. Makanya saya kenapa tidak menolak manakiban kemana-mana? Karena saya pasti kena. Kata Abah, di mana saja, jangan di belakang. Harus jadi imam. Ya Abah, biar saya orang bodoh. Nggak apa, belajar saja. Saya nggak mau. Sadiwan aja depan. Kan Allah kita tinggal. Sadiwan aja. Hilang itu. Pindah ke Sadiwan itu nikmat ibadah. Itu gitu. Makanya saya bagaimanapun di depan, biarpun orang bilang apa bodoh amat. Saya beritahu. Nggak boleh nolak. Seperti itu, Bapak paham ya? Apalagi menghina, melanggar tugas saja sudah kena musibah. Ada orang mau talqin, nggak mau, maaf ya, lagi capek, kena dam, hilang sebagian karomahnya. Lemah aja ibadah itu. Makanya tidak boleh. Tunggu dulu yang banyak kan. Itu sama. Makanya kita alhamdulillah. Ini ilmu Pak Haji, mahal ilmu teh, ini teh. Karena ini mah hasil praktek. Saya mah kalau ngaji tidak buka dalil. Karena dalilnya untuk praktek saya. Sudah saya praktekkan, makanya Abang bilang ada di itu, kiriman dari Abah Jagat. Kalau ngasih ilmu, yang lecek, yang udah kumpul, yang udah dipraktekkan, udah ada hasilnya. Jangan yang perlu dibaca disampaikan. Ini mah sudah kerjaan saya, mau batin apa, itu sudah lecek. Dan saya sudah membuktikan. Benar ternyata itu. Jadi, kalau dihina orang, dizailin orang, itu harus syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku dikasih jalan ini, tinggal sabarnya. Minta apa aja, kabul. Kun payakun dari situ Bapak. Ibadah mah untuk menguatkan. Saya mah Fahrul lagi duduk. Fahrul, saya ingin membuktikan bahwa saya itu benar. Coba saya akan duduk di sini, ada wali yang hadir, yang akan lewat di rumah saya. Begitu lewat wali, saya tanya, Tuhan mau kemana? Mau mengadakan perjalanan. Boleh saya bertanya Tuhan? Boleh. Mau nanya apa? Saya mau nanya Tuhan, apa bekal dunia akhirat? Apa bekal Tuhan dunia akhirat? Saya ingin belajar kepada Tuhan. Apa bekal? Apa kata orang itu mengatakan, saya mah tidak butuh bekal dan tidak perlu jadi bekal. Kan Nabi bersabda, di dunia bekal akhirat, ibadah bekal akhirat, berarti harus jadi bekal. Saya tidak butuh bekal dan tidak bawa apa-apa. Kenapa Tuhan menjawab seperti itu? Kata dia, karena bekal itu sudah ada dalam diri saya dan tidak perlu dicari. Apa itu Tuhan? Orang yang sudah ditalkin tidak perlu nyari bekal. Orang sudah ditalkin sudah ada bekalnya. Apa? Dirinya. Tapi kan Tuhan mesti sholat. Iya mesti sholat. Apa tahajud dibawa ke akhirat? Kata orang itu. Tanya Mas Fahrul saksinya. Apa dibawa ke akhirat? Tidak. Apa duha dibawa ke akhirat? Tidak. Saya hanya bawa ini ke akhirat. Itulah dunia yang saya cari dan saya bawa ke akhirat. Hanya ini, tidak lain. Terus kalau begitu fungsi tahajud apa? Kamu tidak paham dengan ibadah. Kamu hanya bangga melakukan tahajud, bangga melakukan duha, bangga melakukan amaliyah mursyid. Tidak ada yang dibawa kecuali ini. Kalau begitu saya gak usah ibadah aja. Salah, tidak ibadah. Apa itu Tuhan? Artinya ismudat. Ismudat yang ada dalam diri kamu itu belum membawa ketenangan, belum membawa keyakinan. Hanya baru nyebut, tapi belum sampai kepada rasanya.
Untuk mencapai rasa, Allah perintahkan tahajud. Kamu tahu tahajud? Tahu? Suka dilaksanakan? Ya, kadang-kadang. Untuk apa? Orang-orang melaksanakan tahajud hanya untuk kebanggaan. Saya bisa tahajud, saya bisa bangun malam, tapi intinya tidak paham. Saya mau nanya Tuhan, apa intinya tahajud? Bangun di malam hari untuk menenangkan diri bersama Allah. Efek tahajud itu ismudat, membawa ketenangan. Bukan tahajudnya, tenangnya masuk ke dalam ismudat, digulung dengan ismudat, maka ismudat kamu menjadi ketenangan jiwa. Bukan tahajudnya, bukan banyak-banyakan, tapi penjiwaannya. Terus kalau duha sama israf apa? Supaya kamu punya nama Allah dalam hati, yakin menyongsong masa depan kamu hari ini dan seterusnya kepada Allah. Itu pentingnya duha, supaya yakin bahwa Allah ngasih rezeki. Israf supaya kamu yakin menatap masa depan dengan keyakinan bahwa kita sudah diurus Allah. Ini mah enggak, saya mah udah israf, udah isti'anah. Wah, bukan, ternyata tidak paham. Astagfirullah, pikir saya dulu tahajud di bawah, ternyata hanya ismudat yang di bawah. Taat itu untuk menyempurnakan ismudat. Karena kita mah dikir hobi, udah lihat perempuan cantik, artis lewat juga masih senang. Kenapa? Ismudatnya belum bisa menjaga nafsu kita dari itu. Nah, ibadah itu untuk menjaga. Kenapa ada puasa? Belajar menjaga diri supaya ismudat efeknya jadi menjaga diri. Jadi yang dibawa mah satu, cuman hasil dari ibadah tadi. Kita mau bicara hasil, bukan bicara amal banyaknya. Tapi kita disuruh banyak oleh guru kita istiqomah supaya ada hasilnya. Begitu Bapak, baru ngerti. Subhanallah, itu tuh belajar ilmu sama wali itu begitu. Makanya kata Abah, orang jadi pintar karena baca kitab. Tapi belum tentu orang yang tidak baca kitab tidak pintar. Ada ilmu yang lain seperti Syekh Ahmad Kanji ketemu Syekh Abdul Qadir. Jadi bukan hari itu saja Syekh Ahmad Kanji bisa berkomunikasi dengan Syekh Abdul Qadir selamanya sampai jadi wali agung di zaman. Bukan dari kita. Jadi orang sudah ketemu begitu terus berkesinambungan ketemu. Alhamdulillah. Makanya saya ketemu ini karena udah pernah ketemu sebelumnya. Subhanallah. Jadi sekali lagi, ibu-ibu datang kepada Syekh Abdul Qadir, anaknya pulang belum ada. Hati-hati. Kalau Abah Awas ngomong tidak terbukti, jangan bilang tidak terbukti. Sudah terbukti karena lagi proses. Allah sedang memproses kita untuk mendapati apa yang diucapkan oleh guru kita. Jangan lemah keyakinan. Ngomong lagi tidak terbukti lagi. Proses kedua, ngomong lagi terus sampai akhirnya ketiga kalinya apa yang dicita-citakan kita. Dengan sholat duit tidak banyak. Duit aja gampang ya, jangan akhirat dulu. Dengan sholat duit tidak datang. Tambah getol malakipan, duit nggak datang juga. Proses pertama, naikin. Dikenakan musibah, tidak datang juga. Musibah tidak datang juga. Sabar terus sampai Allah menguji dengan ujian yang terberat. Lulus, dapat. Apa janji Allah? Berikhtiarlah kamu sampai pada batas ketentuan yang telah kutentukan. Di mana Allah telah menentukan hambanya pada ketentuannya. Allah tidak akan merubah lagi sampai pertemuan dengan Allah di akhirat. Jadi kalau Allah sudah mengatakan, kun, kamu hari ini orang sabar. Sabarnya sampai ketemu Allah nanti. Hei orang sabar. Hari ini, hei orang kamu dermawan. Jadi orang dermawan sampai ketemu Allah nanti. Ya. Jadi bukan hari ini saja. Kalau Mas Iwan sekarang ditawar bukunya, turun hari ini doang, besok nggak diskon lagi ya. Hari ini doang ya. Lagi senang hatinya, jadi diskon bukunya. Besok mah nggak diskon lagi Pak Haji gitu. Itu Mas Iwan itu. Kalau Allah tuh, begitu Allah menentukan, tidak akan berubah lagi. Sampai makanya yang dari Allah itu sulit. Kenapa? Karena Allah ngasih sampai turunan kita ke bawah. Insya Allah turunan kita tuh udah soleh. Soleh terus karena dimulai dari kita. Seperti itu mahalnya Allah. Jadi jangan, kata abadnya, jangan suka serakah kalau ngedoa. Anak kita juga butuh doa kita sama cucu kita. Artinya ilmu itu bagi-bagi. Kata Abah Anom, jangan, kata Abah Awas bilang, Abah jangan dihabiskan semua. Tidak, nanti buat Abah Awas ini sudah sebutin nama Abah Anom, tugas Abah Awas. Makanya tugas Abah Awas sekarang adalah tugas Abah Anom. Nanti musim ke-39 tugas dari Abah Awas terus. Sekarang zaman Abah Anom bukan zaman Abah Anom. Ini abad Abah Anom karena Abah Awas hasil karya Abah Anom. Jadi makanya yakin nggak ikut Abah Awas nggak ikut Abah Anom.
Zaman Abah Anom adalah abad 10. Nanti mursyid ke-39 jangan dijelekin. Itu teh abadnya Abah Anom. Pengikut Abah Anom harus ikut mursyid ke-39 siapapun dia. Oh tidak. Sekarang zaman Abah Anom bukan zaman Abah Anom. Karena Abah Anom hasil karya Abah Anom. Nanti mursyid ke-39 hasil karya Abah Anom. Baru zaman Abah Anom. Begitu Bapak. Jadi kalau Abah Anom hebat banget, yang hebat Abah Anom yang bikinnya. Gitu. Beliau tuh suka begitu. Hah? Beliau suka ngaku begitu ya, Abah Anom. Iya, makanya Abah Anom pernah nggak ngomong aku tidak, Abah Anom semuanya. Kalau saya Karena ibaratnya barang ciptaan Abah Anom. Kalau kursi ini yang bikinnya. Yang hebat, masa kursinya yang bikin yang hebat, bukan kursinya. Itu Bapak. Pemahaman, alhamdulillah kita supaya diberi paham. Jadi kalau Abah ngomong apa? Banyak duit dengan sodakonya. Katakan sudah. Kata sudah itu akan membawa kita apapun prosesnya menuju apa? Menuju apa yang kita ucapkan, yakin. Jadi terpikir. Saya kemarin demo malam itu, manggil istri saya, Bu, bawain Tupperware. Buat apa? Sini, Tupperware. Apa-apaan Pak? Tulis di dalamnya 20 juta malam ini ada di kotak ini. Ini kotak gak ada isinya. Duit lagi gak ada. Baru bayar kemarin ada. Beri taruhan Pak, kata istri saya. Boleh taruhan. Kata saya masih nggak bakal nyampe guys. Harus gitu. Dah, beres. Dah, duduk. Malam, ngomongnya hari Sabtu, sore, malam, udah beres. Minggu pagi, gitu. Nah, udah masuk ke ruang itu. Hitung uang itu berapa? 20 juta 70 ribu. Gitu. Sudah ada di kotak itu. Sekarang ada di kotak itu. Kata istri, Bapak kok bisa begitu bagaimana? Kok pun payakun? Bukan pun payakun. Karena punya firasat. Bakal sebut. Itu pembuktian, bukan bohong. Bukan bohong nyata. Saya waktu itu ada tempat kosong, jongkok begini. Jadi lagi ngapain jongkok di situ? Saya bilang, saya lagi naik mobil Xenia. Lalu Xenia kan nggak ada. Iya lagi naik mobil saya di sini. Pura-pura naik mobil terus. Gak lama kemudian di garasi itu disimpan Xenia buat saya masih baru, masih pakai plastik. Pembuktian. Orang Kundalini aja udah bisa begitu. Orang hikmah bisa begitu. Masa orang Thariqat tidak bisa begitu? Kenapa? Kita tidak membuka rahasianya. Abah itu sudah ngasih dunia akhirat, percaya? Abah itu doanya apa? Ikhwan harus kaya. Kenapa? Dengan sembako orang miskin ikut kristenisasi. Kita harus seperti mereka, membawa orang-orang fakir jadi ahli mikir. Kalau tidak pakai tiun dan apa, tak bisa jalan program kita. Semoga Ikhwan dikayakan oleh Allah, banyak duitnya dengan salah. Itu keluar doang itu, sambut oleh kita. Ayam doang yang gak seneng duitnya. Akhirat mah tiap hari la ilaha illallah itu udah minta akhirat. Butuh duit semuanya. Jangan saya doang yang bisa begitu, bukan takabur. Untuk semuanya. Ilmunya yakin bahwa apa yang diomongan guru sudah terjadi. Makanya jangan putus asa, balik lagi. Nanti kalau sudah datang hinaan, bukti omongan guru. Makanya begitu disakitin orang, diam, jangan lawan. Ya Allah, kalau saya memang pantas dibegitukan, saya terima. Tapi kalau nggak pantas di hadapan Allah, saya digitukan. Saya ganti saja dengan duit yang banyak. Buktikan. Nyata itu. Kayak mah duit mulu, karena sekarang butuh duit. Salah saya ngomong. Yang menolak silakan jangan punya duit, mudah-mudahan. ayam doang nggak bisa. Apa saya salah doain Ikhwan banyak duitnya? Tidak, senang saya lihat Kang Wahyu pakai mobil semua. Senang tuh orang gini teh. Benar. Jadi emang jadi. Iya. Saya Apa dia bang keren? ngeliat, Mobil. Coba senang nggak saya ngeliat? Pemangku manakib dengan Mas Purban. Rumahnya bagus. Saya kalau berkunjung main ke rumah Mas Purban, rumahnya bagus, mobilnya. Kan senang. Berapa orang yang diberi makan oleh dia? Berapa orang dientaskan dari kemiskinan? Karena kita Ikhwan masih dermawan itu. Bayangkan satu kampung kita kaya sejahtera. Makanya Abah doanya begitu. Jangan jadi orang miskin. Mas Ikhwan nih, buku kan banyak. Bayangin, habis. Selesai. Duitnya ngumpul, jangan begini. Ya, itu sepi, ini nggak ada yang beli. Jangan pernah ngomong.
Saya dulu punya energi buat ngebanting orang. Dipukul kuat, badannya licin, kalau megang orang gak lepas. Dulu belajar ilmu begitu. Pas ngelawan yang segede Mas Purkon, saya masih kurus 70 kilo, Pak. Wah, berat ini. Bapak pernah belajar begini, pernah di mana? Di Bima Suci, udah gede, perguruan Bima Suci lagi. Waduh, kalah saya nih. Begitu dibanting, kuprok, udah badan kepala benjol, saya jatuh. Saya ngelawan yang kecil kali, yang segede Mas Musil, kalah juga, benjol juga, di sini dua. Saya belajar ilmu, kalah tuh, belajar lagi ke guru saya dari Banten. Balik lagi, berantem lagi, kalah lagi. Kok ini yang bikin kalah apa? Oh iya, suka pesimis. Coba ke Mang Dian dulu. Mang Dian kesini. Ngapain? Saya banting, kamu ikhlas? Ikhlas. Si Dian kecil, cemen, aing kuat. Aing kuat, kok. Belum ada 5 meter sampai obatnya, sampai sakitnya seminggu saya ngobatin. Yang gede saya tantang lagi. Tahu Mang Oking yang bodohnya gede? Yang bodohnya gede, malam kan udah paling gede pokoknya. King, berantem sama saya di lapang. Enggak berani sama guru mah tuh. Awan kamu dulu banting saya. Coba. Alah si Oking cemen, saya punya ilmu dari Allah. Kuat. Pegang, diangkat, bantingin. Kuprok. Aing itu sih aja. Kenapa itu didoain ke guru itu? Tapi kalah. Kalau nggak percaya, tanya. Orang paling gede di Putu Arifin tanya. Pernah dibanting, diangkat. Oh ternyata ilmu energi balem itu tergantung pikiran dan ucapan. Hati-hati dengan ucapan. Ini penting saya sampaikan supaya ikhwan punya ismudat, yakin kepada Allah, yakin dengan apa yang diucapkan oleh guru kita. Insya Allah, biarpun lama, suatu saat ketemu. Tidak ketemu oleh kita, oleh anak kita. Mending lama tidak ketemu, mending lama ketemu. Mendingan lama biarpun lama tapi ketemu. Alhamdulillah. Kalau cepat ya alhamdulillah. Makanya percaya nggak ilmu begini? Tapi ini padahal bukan hipnoterapi, tapi memang di Al-Hikam ada keterangan seperti itu. Jangan ikut-ikutan. Oh ada di bukunya bagian bukan. Jangan minum ke sana dari kitabnya. Paham ya semua? Jadi saya ingin semuanya di Putu Arifin di semuanya. Amin. Hasil manakiban itu kelihatan hasilnya. Ya. Jadi ini duit itu salah satu contoh. Silahkan kembangkan. Istri tambah soleh, anak tambah soleh, usaha tambah maju, ibadah tambah rajin, tambah apa, semuanya. Coba bapak sholat tadi malam suka begini nggak? Allah. Saya kalau sholat gerbuki dulu, udah beres sholat, gerbu, kuat, Allah, gesit lagi. Jadi jangan dibawa perasaan, kuat, tidak ada lelah, tidak ada capek, kuat, alhamdulillah. Cuma jangan dipamerkan sholat dadah nyumpet aja di kamar. Paham? Misalnya kita keyakinan itu melatih. Makanya semalam itu Arifin begini. Merasakan nggak semuanya? Merasa. Soalnya tamu kak, tamu. Iya. Bisa kopinya. Nah itu seperti. Alhamdulillah. Sudah cukup ya. Oh, kemarin saya di Bajin Nafis sama Abah. Abah nih yang Bajin itu Bajin Nafis sekian kali permintaan nama gitu kan, tanda marwah apa gitu kan. Kata Abah, akawi gitu kan. Itu harusnya kan kuat. Kata Abah iya kalau nggak kuat nggak bisa menghakit katanya. Benar kan? Jadi apa nggak kuat nggak bisa menghakit kan? Akawi. Alhamdulillah. Coba Pak Haji Udin. Kalau aku mau udah tua kayaknya nggak bakal kuat, nggak bakal kuat. Tapi karena saya alhamdulillah kuat. Semangat. Apa semua? Ya. Tapi Purkon gendut, orang gendut ini mah ibadahnya mana-mana gesit, gitu keyakinan. Alhamdulillah, ya, pikiran jangan diikuti. Saya pernah membuktikan energi itu diolah di mana kurang keyakinan, nggak berfungsi, melemah. Tapi begitu keyakinan saya kuat, alhamdulillah. Jadi begitu orang golok itu mau kena badan kita, golok, jempol itu orang kembali. Tapi begitu kita bayangkan itu cuma sapu lidi, capek, merah doang. Saya ditusuk pakai jarum kulit, jarum ini, saya bilang patah gitu. Tapi kalau kayaknya sakit nih, mana nembus ke dalam gitu. Dulu itu teh melatih kayak gitu. Saya bilang patah, mental, kebal. Jadi waktu dibacok itu kebal. Kayaknya kena nih, kalau udah kebal. Itu ilmu dunia, ilmu kecilan, ilmu murahan.
Ini mah ilmu akhirat. Paham semuanya? Saya tidak pelit-pelit. Ini teh ilmu, jangan dikatakan salah. Ini teh untuk menunjang manqobah ke-15 bahwa si perempuan itu datang lagi ke Syekh Abdul Qadir biarpun tidak terbukti. Datang lagi enggak? Terbukti lagi enggak? Enggak. Datang lagi enggak? Datang lagi. Kenapa? Yakin. Yakin. Intinya yakin. Kita Intinya. belajar yakin. Jadi yakin pasti ya. Syekh Abdul Qadir bicara. Kata Abah Aus, adik, ada apa Bah? Syekh Abdul Qadir waktu bilang pulang ke rumah, anak di rumah, mikir dulu enggak? Enggak tahu abah lebih tahu. Tuh mikir Tidak mikir apa? Terus kenapa ngomong semaunya aja? Karena dia yakin bahwa Syekh Abdul Qadir tidak akan dipermalukan oleh Allah. Jadi ngomong nanti kalau ada orang meninggal dunia, minta dihidupkan lagi, ngomong Kak, bilang aja hidup lagi besok. Itu kalau nggak terbukti apa? Allah tidak akan mempermalukan walinya. Oh gitu. Abah itu apa begitu? Abah mau nyantai saja. Abah begini, Abah tahu bakal terjadi? Tidak, Abah juga tidak tahu. Ngomong aja. Kenapa orang datang ke Abah? Abah ngomong berarti Abah harus mengajarkan kepada saya ilmu menghidupkan orang mati. Nggak lama kemudian ada Kiai Haji Abdul Rahman. Anaknya hilang. Dosen Asyifiah, dosen tafsir Quran datang ke rumah. Anaknya hilang, sudah 1 minggu. Saya bilang, pulang ke rumah, anaknya sudah ada. Telepon, tidak ada. Sejam kemudian, telepon ke ibunya, anaknya sudah di rumah. Tidak ada. Kayak itu bisa ngomong begitu? Semua gua dong. Begitu ketiganya, kalau begitu, kita keluarkan mobil Innova, kita pergi, karena hilangnya di Istiqlal, kita evakuasi ke. Kirim motor 15, ke Istiqlal, nyampe. Di evakuasi Istiqlal, tidak ketemu. Karena mobil saya macet di Pulau Gadung, saya bilang begini, karena macet jam 12, saya pagi mau kerja, sekarang tidak akan salah lagi. Anakmu sudah di rumah. Telepon ibunya, baru nelpon, baru ngangkat, hidup HP-nya. Begitu diangkat, anaknya sudah ada depan rumah. Siapa yang mengantarkannya tidak tahu. Nangis kata dia bilang, Bapak mungkin bukan seorang kiai ya, nggak ngerti baca kitab. Saya kiai tafsir di dosen Asyifiah. Saya mau cium tangan kiai. Tahu ujungnya itu tadi itu kiai itu. Kenapa? Kok di Maroko bisa terjadi? Bukan Syekh Abdul Qadir saja, kita semua. Bisa. Semua. Asal ngomong jangan salah. Duitnya sudah banyak belum? Sudah sehat belum? Sudah getol ibadah? Sudah. Sesuai dengan yang diinginkan oleh guru agung kita, semua kita sudah dapat. Jangan kata tidak lagi. Sudah ada. Insya Allah yang tidak ada jadi ayat. Kalau butuh jadi ayat. Ilmu tuh ya butuh ada. Jangan malah katakan tidak. Semua praktekkan ilmu yang saya ajarkan. Insya Allah tidak akan ketemu susah seumur hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita bisa mengamalkan manqobah ke-15. Ini salah satu karomahnya. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Ada kalam, ada kata yang tidak baik, kata yang tidak pantas diucapkan. Saya mohon maaf karena mungkin hanya niatnya bercanda saja dan ramai saja. Jangan terus serius. Ini maksudnya. Kalau yang baik itu dari Allah dan Rasulnya, dari guru kita. Memang saya jalurnya seperti ini. Kalau memang beda dengan yang lain, jangan dibeda-bedakan. Semuanya niatnya untuk kemaslahatan ikhwan wal akhwat semua. Semoga sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim